أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dapat berkumpul pada malam hari ini, yang mana kita semudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita ini, mudah-mudahan dengan berkah salawat yang kita baca, mudah-mudahan dengan berkah guru-guru kita, kita semua mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah Subhanahu wa taala kita keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan barataan kita ini dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu, bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid darain. Amin. Yang ketiga adalah perkara yang ada di dalam Mi'raj itu, yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan kelebihan pangkat qadarnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas sekalian makhluk dengan kemuliaan yang diberi oleh Tuhan Azza wa Jalla pada Nabi kita Muhammad di malam Mi'raj itu adanya. Di antara perkara perihal Nabi kita mendapatkan anugerah kemuliaan, yaitu kita kenal dengan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semalam ada 4 perkara. Semalam ada 4 macam perihal atau perkara, di antara Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peristiwa tersebut lawan Nabi kita Muhammad. Kemudian yang ketiga kata beliau, bahwasanya perkara yang ada di dalam Mi'raj tersebut, yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan kelebihan pangkat kadarnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas sekalian makhluk dengan kemuliaan yang diberi Tuhan Azza wa Jalla pada Nabi kita di dalam Mi'raj tersebut adanya. Bahwasanya kita meyakini akan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Allah, yang tiada ada yang pernah menyamai kemuliaan tersebut diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara buktinya, di antara Allah Ta'ala menyatakan kemuliaan Nabi kita itu adalah di dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada sekalian makhluk, baik malaikat, baik jin dan lain-lainnya, akan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kemuliaan yang terdahulu ataupun yang akan datang. Kada akan pernah ada yang melebihi akan kemuliaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga kita barataan umatnya. Kita pun demikian juga umatnya, kadada yang menandingi akan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik umat yang terdahulu. Baik kemuliaannya,
baik kelebihannya dan lain-lainnya. Nah, apa tadi? Karena kita bersandar kembali, karena kita bersandar kepada Nabi kita Muhammad. Jadi yang mulia itu sandarannya. Kalau kita ini kada mulia sabujurannya. Kalau kita ini orangnya biasa, umat nang paling lemah, pertanyaannya umat nang paling lemah umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Umat nang paling handap umurnya umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Umat nang paling halus daripada umat nang tado siapa? Umat Nabi Muhammad. Ya, ada. Umatnya Nabi Muhammad ini banyak sebenarnya kekurangannya. Cuma tapi tadi apa? Kenapa jadi Allah Ta'ala beri kelebihan karunia yang besar umatnya? Karena bergantung ataupun bersandar lawan Nabi Muhammad. Nah, macam itu. Lah, jadi kita ini mengaku kada mulia. Kita ini orangnya lemah kada pa ibadah, cuma kita hendaknya bercampur ataupun kita ini berkait dengan orang-orang nang mulia macam itu. Kita ini sudah alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad, umat nang mulia. Cuma pulang kita hendak pulang mendapat keselamatan dan sebagainya. Apa tadi? Kita dekati pulang orang nang selamat. Kita dekati juga orang nang Allah Ta'ala beri kemuliaan. Nah, macam itulah. Yalah. Nah, ini makanya kita jangan sampai putus, jangan sampai kita ini berpisah lawan orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Jangan sampai kita nih kada tahu atau berkada kenal dengan orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan. Kenapa garang? Karena sebab mereka lah mungkin barangkali kita mendapat keselamatan dan kemuliaan. Itu dah. Inggih. Jadi kita ada barang. Jikalau ditakoni orang, ya Allah inggih. Kenapa jadi hendak jua umpatan? Kenapa jua hendak jua misalnya umpatan rantai orang-orang yang mulia? Di mana alasannya aja barang mengamalkan di antara amalannya orang saleh tadi. Nah, itu artinya bahwasanya ada juga ngarannya kita ini wasilah parantaranya ada juga. Kita hendak mendapat kemuliaan, kadang-kadang kita ini hendak mendapat bahasanya kita tercampur dengan orang saleh, takait berantai lawan orang saleh, cuma rantainya kada ada. Lah cuma kakaitannya kada dana ini yang kita cari aja barang. Misalnya di mana amalannya ada salawat, ada maulid. Ada salawat, ada dalailul khairat, ada wiridan, ada ratibul haddad dan lain-lainnya. Nah, barang di mana kan? Kenapa garang? Karena supaya kita jangan jauh, supaya kita jangan sampai kita ini berpisah dengan para orang-orang yang nyata selamat. Karena kalau kita bermodal seorang, ibarat mengarungi lautan itu kada kawa. Amun bermodal seorang jukung, di orang kapal ganal itu nang akan selamat. Ya kada jukung lawan kapal itu mana lajunya? Mana harapannya amunnya kita nih bajukong lah ini mulai mana Trisakti apa namanya. Nah, yang le engge hendak ke Surabaya bejukong mana selamatnya harapan lawan bakapal ganal. Nah, ya le engge balum ka tengah hanya di pinggir sudah tabulik-bulik sudah putar-putar da jukong tak. Nah, ya Allah, nah itu pahamannya macam itulah. Nah, jadi kita ini hendaknya janganlah ibaratnya tuh bisa-bisa kita ini biar mengaku kita ini lemah, mau kita ini jahil, mau kita ini apa-apa, mau kita ini kada bagus, banyak dosa, cuman apa bergantung lawan orang nang selamat aja. Ya kada. Nah, ya makanya tadi kita jangan jauh lawan orang saleh baik nang sudah mati ataupun nang masih hidup. Lah, sama aja. Nah, enggi kenapa kadang karena kita mengaku tadi kita ini kada orang nang mulia. Kita mengaku kita ini orang nang lemah dan sebagainya. Cuma tadi kenapa harapan selamat kita adalah mencintai dan berkumpul dengan orang-orang nang saleh nang selamat tadi. Insyaallah mudahan kita selamat juga barataan. Nah, enggak. Jadi kembalilah. Jadi di antara tadi apa Allah Ta'ala berikan peristiwa Mi'raj lawan Nabi kita. Kenapa? Tuhan hendak menyatakan, Tuhan hendak memandahkan, Tuhan hendak menampakkan kemuliaan Nabi kita Muhammad tadi lawan sekalian makhluknya. Nah, makanya dibawa ke atas langit supaya inilah Muhammad. Nah, baratan malaikat tahu jadinya. Nah, kemudian lagi yang keempat, bahwasanya perkara yang ada di dalam Mi'raj itu bahwa hikmah permulaan Mi'raj itu perginya Rasulullah SAW dahulu ke Baitul Maqdis, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan kemuliaan Nabi kita Muhammad pada segala anbiya yang ada di Baitul Maqdis.
Nah, sebagaimana itu menyatakan kemuliaan pada segala malaikat yang ada di 7 lapis langit dan pula menjadi tanda kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kembali yang keempat pulang. Perkara yang keempat dalam peristiwa Isra Mi'raj, napa garang itu diantaranya napa? Allah Ta'ala hendak memperlihatkan kembali akan kemuliaan Nabi kita kepada para anbiya. Makanya inggih Allah Ta'ala memulainya di Baitul Maqdis lah, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis mulai sana. Kenapa garang? Karena di sanalah takumpulnya para nabi-nabi. Lah para nabi-nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad. Inggih kalaunya ada yang mengatakan itu ada 24.000 para nabi. Itu mengatakan bahkan bisa lebih. Lah inggih karena nabi itu jikanya nabi itu ada sesudah Nabi kita Muhammad ada nabi-nabi itu nang orang-orang aulia itu pangkatnya nabi. Nah cuma apa? Karena Nabi kita khatamun nubuwah, ini apa Nabi kita itu apa? Khatamar Rasul. Nabi itu apa? Nabi kita itu penutup segala nabi dan rasul. Makanya setelah itu kada ada lagi pangkat nabi diberi Allah. Nah ada pangkat aulia lagi. Nah macam itulah. Nah ini makanya tadi sampai 24.000. Cuma kalau nya rasul berapa? 313 yang wajib kita ketahui cuma 25 orang. Nah macam itu. Nah enggak. Lalu tak kumpulnya di mana itu para anbiya? Itu di Baitul Maqdis itu masjidnya. Nah enggak sekalinya bayi Nabi kita Muhammad SAW datang di sana. Napa Nabi kita lah di antaranya yang memimpin sembahyang di sana. Siapa yang jadi imam? Nabi kita Muhammad. Dan mulianya luar biasa. Ya leh. Nah enggak. Nah kemudian lagi napa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemuliaan Nabi kita Muhammad pada segala anbiya yang ada di Baitul Maqdis tadi sebagaimana ia menyatakan kemuliaan pada segala malaikat yang ada di 7 lapis langit juga. Nah sama juga ketika Nabi kita naik ke atas langit pertama, langit kedua seterusnya. Kenapa garang? Supaya Allah Taala pun memberitahukan inilah Nabi Muhammad nang orang nang aku muliakan. Tahu juga para malaikat. Nah macam itulah. Lah nggih. Ya memang lah kemuliaan itu pertama dulu itu ampunnya Allah satu. Jadi kita ini kadang mulianya itu dah lah. Inggih apanya aja, inggih kita misalnya mempunyai kelebihan di mana di harta mulialah kemuliaannya ampun Allah. Kenapa garang? Karena hartanya memang ampun Allah sebujurannya. Nah, kita mulia misalnya ada kelebihannya apa misalnya memiliki kekuatan gancang orangnya. Yalah inggih misalnya tah yalah itu kemuliaan pun demikian itu kemuliaan dan ampun Allah Taala juga dan sebagainya lah. Nah inggih kemudian ketika Allah Taala hendak memuliakan lawan si hambanya itu pun bisa Allah jadikan nang wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ini Tuhan urusannya. Bisa Allah Taala itu bisa merencanakan memuliakan bagi nang inya kehendaki dan Allah Taala pun bisa menghinakan bagi yang ia kehendaki. Itu dulu batuhuk kita nih hendak mulia supaya orang nih memuliakan seorang mundir Tuhan kada akan pernah mulia. Batuhuk kita nih merasa hina, batuhuk kita merasa kada bisa dan sebagainya tawadu nih. Ini cuma Tuhan hendak memuliakan tetap mulia. Nah ya leh tetap mulia. Jadi banyak aja orangnya napa indah dimuliakan cuma Tuhan nama muliakan. Tuh haji bepadah kada bisa cuma Tuhan hendak memuliakan ya tuh di mulia tetap ya leh inggih tuh kaja sudah kada sarana bepadah aku ni beilmu aku ni alim kada sarana bepadah Tuhan hendak memuliakan timbul orang cinta aja ya leh. Nah inggih itu ngarannya apa? Makanya kalau perkara kemuliaan itu memang Allah Taala nang menjadikannya. Tuhan itu memiliki kemuliaan dan Tuhan pula yang menjadikan mulia bagi si hamba. Nah itu aja yang penting kita ini taat ibadah kepada Allah dan Rasulullah. Iya dah. Mulia itu datang dari Allah. Kada usah kita hendak dihormati orang, kada usah. Lah, kada usah kita hendak dipuja-puja orang, kada usah. Kenapa garang? Karena apabila Tuhan hendak memuliakan pasti mulia. Mun Tuhan kada hendak memuliakan biar kaya apakah kita? Biar diberi duit toh orang tetap kada memuliakan dia, duitnya diambil. Seorang tetap dihinakannya,
Ya le inggih tetap Jadi kembalilah. Kalau masalah kemuliaan tadi kembali itu ampunnya Allah, dan orang nang mulia pun orang nang dikehendaki Allah. Nang nyata kita ini kalau nyakawa menjadi orang nang mulia nang di dalam di sisi Allah, lawan mulia di akhirat pun kawa dalam. Ya le, inggih biar aja kita di sisi manusia ini biasa-biasa aja, kada apa-apa Kenapa kadang? Karena kemuliaan di sisi manusia ini kada kakal abadi juga. Hari ini sayang lawan kita, isuk kada tanto. Ya leh, inggi hari ini inya memuliakan kita, isuk bang bisa menghina kita inya. Itu manusia tak. Nah, makanya manusia ini biasa-biasa aja lah. Kad sayangnya cuma kad sayang benar juga. Biar pacar biar bini ya. Ya leh, inggi artinya apa? Karena itu bisa berubah. Apalagi yang di dalam hati pian. Cuma berubahnya mudah bertambah gitu Jangan berkurang dan jangan hilang. Kan hati ini kalbun ngarannya. Lah inggih ya kada kalbun itu hati. Inggih kalau nya bahasa Arabnya pulang kalbun itu artinya nang berbulak-balik. Itu hati tak. Kenapa jadi sahabat berbulak-balik? Karena hati itu bisa ubah. Nah, apa-apa nang di hati ini cinta di hati. Memuliakan orang di hati. Ya kada dan sebagainya itu di dalam hati. Makanya kalau nya itu dalam perkara hati aja kada usah tapi dihimati tak. Ya tadi jar kita di hari ini orang sayang bener lawan kita, memuliakan bener lawan kita, aja kita santai aja menerimanya. Jangan himung bener, wah aku ini mulia, wah aku ini dicintai orang ya lah inggih. Saben hari orang materi aku, iwak kenapa kalah? Jangan misalnya tuh aja, jangan tapi himung. Kenapa garang nang nyata bersyukur lawan Allah Taala? Kenapa garang itu barian rezeki datang dari Allah? Kalau manusianya bisa enak bisa besok ada lagi, Kenapa garang muar pulangnya? Nah bisa kan kita? Atau pulang misalnya ada orang nang mahina kita, orang ada hiriding lawan kita, ada orang-orang nang misalnya apa kada katuju lawan kita, pun jangan sakit hati. Ini Tuhan bisa aja merubahnya. Pulang tah. Nah ini kada inggih baya ada nang orang hiriding lawan seorang jihad jualan orangnya. Nah itu jangan. Itu ngarannya sama jahat ngarannya. Inggih ale inggih sarong hilang sandal di masjid. Apa ada diambil sama maling ngarannya. Kan itu. Apa ada aja diambil terus hilang di jar. Kira-kira nah ini nah jar. Seorang ke masjid capal bae-bae tiger kan lain itu sudah. Nah inggih barangnya aja jangan barangnya. Inggih Bapak ya Pak jangan harus sandalan. Kain ta dua malingnya. Nah ya ale. Inggih. Jadi kembalilah itu perkara nang di dalam hati inilah. Jadi kita apalagi manusia aja, manusia ini santai-santai aja lah. Tenang-tenang aja lah. Orangnya memuliakan lawan kita aja biasa aja. Orang menghinakan lawan kita biasa aja kau kayak itulah. Nah mudahan kau macam itulah. Nah jadi kita ini kadang hendak mencari kemuliaan di mata manusia kada usaha. Sakadarnya aja. Yang penting gawi nang bujur iya sudah. Orang memuliakan biasa. Orang menghinakan bang gawi sarang bujur. Cuma dihinakan orang, gawi seorang mulia cuma di siapa yang dihirideng ke orang aja biasa aja juga. Nah ngarannya pun manusia. Jadi nang nyaman itu cari kemuliaan di sisinya Allah. Nah itu yang dicarilah. Nah inggih insyaallah kalau kemuliaan yang di sisi Allah dicari pasti orang itu akan mendapat kemuliaan nang abadi. Nah apalagi kena kemuliaan nang sampai ke akhirat itu nang dicarilah. Namun kemuliaan di dunia ini pangkat nang tinggi paling sampai 50-60 tahun pensiun. Nah ya Allah inggih paling 2 kali menjabat labar mantan. Nah, asalnya pinang dicium-cium orang banyak, asalnya bilang dijaga-jaga orang banyak, sudah mantan tersipak orangnya tuh orang ada tahu mantan. Ya lah inggih artinya ampih sudah. Nah ya lah itu kemuliaan di sisi manusia, itu kemuliaan di dunia. Jadi kembalilah. Jadi kalau kita hendak toh di dunia aja kita bagus-bagus, cuma nang paling kita cari kemuliaan di sisi Allah dan kemuliaan di akhirat tadi. Nah, namun di dunia kemuliaannya, di sisi manusia makhluk kemuliaannya aja sakadarnya aja. Kenapa garang? Karena kembali itu bisa berubah. Nah, gitu kan. Nah, inggih. Nah kembalilah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pada ketika itu Allah Ta'ala nyatakan ini kemuliaannya pada segala anbiya yang ada di Baitul Maqdis. Sebagaimana ia menyatakan pula kemuliaan pada segala malaikat yang ada di 7 lapis langit. Dan pula menjadi tanda kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Ini kada
Ya le inggih baya sudah tuha nih, asa mulia nih, indah lagi tak kumpulan nang kakana-kanang biasa han. Itu merasa mulia ngarannya eta. Ya le indah lagi untuk di belakang di muka tupang. Nah, begitu itu merasa mulia eta. Nah, ada orang kada, jadi biasa aja lah. Yang penting inya merasa handaknya kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi makhluk manusia. Jadi biasa aja manusia. Inggi kadang-kadang bisa tak belakang duduk, kadang-kadang bisa menjadi orang biasa tak kumpul. Kada apa-apa Nah, itu bagus tak? Kenapa? Karena inya kada merasa mulia di sisi makhluk biasa, itu bagus tak? Nah, ya le inggi biar orang anum aja tak kumpul juga, biar orang biasa dikumpulinya juga tetap bagus. Itu bagus ala kayak itu. Nah enggak. Nah kembali. Dan pula menjadi tanda kebenaran Nabi kita Muhammad SAW pada sekalian Quraisy yang ada di Makkah, yang mereka itu telah sudah pergi ke Baitul Maqdis. Maka ketika ditanya oleh akan Nabi Muhammad daripada sifat masjid Baitul Maqdis, maka dikhabarkan olehnya satu persatu daripada sifat masjid itu adanya. Nah pulang. Kenapa? Inggih pulang hikmahnya Rasulullah itu ke Baitul Maqdis diantaranya apa? Supaya karena orang-orang yang pernah ke Baitul Maqdis itu kaina menanyakan bujur kayak ke Muhammad ke Baitul Maqdis tadi Isra Mi'rajnya singgah di sana bujur macam apa sifat-sifat tihang-tihangnya. Ya jar Nabi kana tihangnya kawa digambarkan Nabi kayak ini jumlahnya macam ini, lawang-lawang masjidnya macam ini. Persis orang nang pernah ke sana. Padahal Nabi kan pernah ke sana lagi. Nah, cuma orang yang pernah ke sana batakon hendak membuktikan bujurah kadakah? Kaita. Lah ingin bujurah kadakah nangkam kisahkan nih. Nah, ingin makanya lah ketika orang nang menghabarakan Nabi kita Muhammad SAW tentang proses Isra Mi'raj, ada yang bertambah imannya banyak juga. Lah apalagi dibuktikan Nabi. Ya Allah, apalagi dinyatakan Nabi, ini pang dalilnya, ini pang tandanya bujur aku ke Baitul Maqdis itu pang. Nah, lalu banyak orang yang makin percaya, bujur Muhammad macam itu tiang-tiangnya, macam itu lawang-lawangnya, makin beriman ini orang nang kafir jadi beriman banyak juga. Cuma kembalilah hingga amunnya Tuhan kadang beri hidayah taufik. Walaupun nyata mujizat Rasulullah di depan mata, tetap inya kada percaya. Nah, ya Allah, ingin kaya bubuhan Abu Jahal itu nya kada percaya. Ya Allah, itnya kada percaya, nya kada beriman, Bang. Dan kembali memang inya kada diberi taufik hidayah. Ya le, inggi itu macam itulah. Jadi sampai sekarang pun demikian ada macam itu manusia. Inggi ada macam itu hambanya Allah ini ketika Allah Taala akan beri taufik hidayah lawan dirinya, sekalipun nyata kebenarannya di muka mata, tetap inya kada percaya. Nah macam itu. Jadi jangan bingung. Inggi seandainya ada orang yang jahat kepada orang saleh, jangan bingung. Umaklah ya kita misalnya kapupurnannya maka dihirii, umaklah maka disambati itu orang wali, maka adalah macam itu ada. Kenapa jadi ada? Tuhan kadang memberi hidayah taufik larinya. Bisa sudah. Nah ya le inggi padahal nyata inggi kebenaran nyata, padahal nyata kebujuran kewalian kesalihannya toh, cuma tetap aja ada nang banyak nang kada percaya, bahkan menyembati memfitnah dan sebagainya, banyak macam itu. Jadi jawabannya apa? Tuhan kada menghendaki taufik hidayah ke dalam hatinya, macam itulah. Nah jadi banyak aja pian inggi ale nang macam itu di zaman Rasulullah pun demikian. Nah makanya tadi kembalilah kalau nya Rasulullahnya aja orang nang paling mulia, ya le orang-orang nang paling jujur, nang orang nang paling bagus akhlaknya, kada pernah berbuat kesalahan, banyak aja nama musuhi dan sebagainya kepada beliau. Apaan lagi di zaman kita, ke zaman guru-guru kita dan sebagainya, apa banyak aja orang nang memfitnah, menyembati dan sebagainya. Kenapa garang? Itu sudah memang mulai baharian. Nah lah, inggih jangankan orang wahini, jangankan orang-orang salih, orang wali dahini, bahkan Rasulullahnya pun demikian. Jadi biasa saja tadi. Kembalilah. Yalah, biasa aja. Yalah, inggih kadang-kadang ada orang nang menyembati kada bagus, sariklah kada sarik. Inggih padahal kita bujur, lain kada bujur. Inggih disambati orang yang kada bos kada bujur gawian. Napa garang magahi anak orang aja misalnya tah. Nah, lalu disambati orang bahwa ini jangan bilang kada kau bahantang anak orang di bawahnya kayak nahan. Memang bujur, kada bagus. Nah, yalah itu seorang kada bagus. Yalah inggih. Jadi hati-hati juga. Kahulu disambati orang, kahir disambati orang, soalnya Pak seorang kada bagus.
macam itu sakalinya ya ale inggih bukan orang inggih saurang kada bagus sakalinya. Nah ya ale inggih hati-hati juga, jangan juga karena percaya diri benar asa bagus sudah diri ini jar cuma pina disabati orang aja hadang do ya ale inggih di hati itu heula. Nah inggih bujuran kadakah misalnya bujuran mandai aja orang menyembet nah kayak itulah lain nang kada bujuran tadi lah seorang kada pernah menggawi macam itu disambati orang misalnya nang kada bagus seorang kada bujuran menggawi aja sabar ya kada apa-apa itu. Nah ya Allah nah inggih. Nah kembalilah. Nah adapun permulaan Mi'raj itu bahwa adalah di dalam malam 27 daripada bulan Rajab sebelum hijrah Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah setahun. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga dengan kita membaca sirah perjalanan Nabi kita Muhammad, mudah-mudahan menambah cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan cinta kita yang bertambah-tambah kepada Rasulullah, mudah-mudahan lidah kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah dan harapan kita besar mudah-mudahan kita nanti syafaat mendapat syafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ala tilkan niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.